Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan hukum Islam. Periode ini diperkirakan berlangsung selama kurang lebih 250 tahun, dimulai pada bagian kedua abad 7 sampai dengan abad 10 Masehi. Adapun yang pertama yaitu awal mula masa kejayaan Islam. Pada pembinaan, pengembangan, dan pembukuan hukum Islam, abad ke-7 sampai 10 atau disebut juga masa kejayaan Islam, ditandai dengan meninggalnya atau berakhirnya periode Khulafaur Rasyidin, yang kemudian muncul periode Khulafa Umayyah pada tahun 662 sampai 750 Masehi dan Khalifah Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1250 Masehi. Pada kedua periode tersebut, hukum Islam tumbuh subur. Adapun yang kedua yaitu perkembangan masa kejayaan Islam. Periode ini merupakan masa keemasan umat Islam yang ditandai dengan berkembangnya berbagai bidang ilmu seperti filsafat, pemikiran, ilmu kalam, hukum tasawuf, teknologi, pemerintahan, arsitektur, dan berbagai kemajuan lainnya. Periode ini merupakan puncak lahirnya karya-karya besar dalam berbagai penulisan dan pemikiran. Ditandai dengan lahirnya kitab kumpulan hadis dan fikih dari berbagai mazhab. Pada masa ini, umat Islam dalam menjawab permasalahan kembali pada Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad, baik ijtihad jama'i atau ijma' maupun ijtihad fardhi, maksudnya qiyas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hukum Islam, yang pertama yaitu pemerintahan Islam pada periode ini sudah meluas ke daerah kekuasaannya dan berjauhan batas ujungnya, dan kekuasaannya sudah meliputi berbagai macam bangsa yang beraneka warna jenisnya, adat istiadatnya, arena hubungan kerjanya, dan kemaslahatannya. Yang kedua, ulama yang memangku tugas perundang-undangan dan memberi fatwa dalam periode ini. Yang ketiga, umat Islam dalam periode ini kuat sekali menjaga diri agar supaya semua amaliyah mereka dalam bidang ibadah muamalah, perikatan, dan transaksi-transaksi sesuai dengan hukum Islam. Yang terakhir, pada periode ini muncullah pemuka-pemuka dengan bakat dan persediaan mereka. Adapun lahirnya mazhab, yaitu yang pertama Imam Abu Hanifah pada tahun 699 sampai 767 Masehi, yang mana banyak mempergunakan pikiran atau ra'yu dalam memecahkan masalah hukum. Dalam kepustakaan, mazhab Hanafi ini dikenal dengan sebutan Ahlur Ra'yu. Mazhab ini dianut sekarang di Turki, Syria, Irak, Afghanistan, Pakistan, India, Cina, dan Uni Soviet. Di beberapa negeri Islam seperti Syria, Libanon, dan Mesir, mazhab Hanafi menjadi mazhab hukum resmi. Sumber hukum yang mereka pergunakan adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ra'yu, dengan ijma', qiyas, istihsan, serta urfa atau adat kebiasaan yang baik masyarakat setempat sebagai metode menemukan hukum. Adapun yang kedua, Imam Malik bin Anas pada tahun 712 sampai 795 Masehi banyak mempergunakan sunnah dalam memecahkan persoalan hukum. Malik sendiri menjadi pengumpulan sunnah Nabi. Ia menyusunnya dalam kitab hadis yang terkenal dengan nama Al-Muwatta atau jejak langkah perintis. Mazhab Malik yang dihubungkan pada Malik bin Anas dianut sekarang di Maroko, Aljair, Libya, Mesir Selatan, Sudan, Bahrain, dan Kuwait. Sumber hukumnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi.
dengan ijma' penduduk Madinah, qiyas dan masalih al-musalah atau kemaslahatan atau kepentingan umum sebagai metodenya atau alat menemukan hukum Islam diterapkan pada suatu kasus yang konkret. Adapun yang ketiga yaitu Imam Syafi'i pada tahun 769 sampai 820 Masehi. Dalam kepustakaan hukum Islam ia disebut sebagai master arsitek agung sumber-sumber hukum fikih Islam karena dialah ahli hukum Islam pertama yang menyusun ilmu usul fikih, yakni ilmu tentang sumber-sumber hukum fikih Islam dalam bukunya yang terkenal dengan Pengantar Dasar-Dasar Hukum Islam atau Ar-Risalah. Mazhab Syafi'i sekarang diikuti di Mesir, Palestina, juga di beberapa tempat di Syria dan Libanon, Irak dan India, Wangtoi, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Sumber hukumnya adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Istishah, yaitu penerusan berlakunya ketentuan hukum yang telah ada, karena tidak terlihat adanya dalil yang mengubah ketentuan hukum tersebut. Adapun lahirnya mazhab yang terakhir yaitu Imam Ahmad bin Hambali pada tahun 780 sampai 855 Masehi. Berdasarkan keahliannya dalam hukum dan hadis Nabi, ia juga menyusun kitab hukum terkenal bernama Al-Musnad. Pendapat Ahmad bin Hambal ini menjadi pendapat resmi negara di Saudi Arabia yang sekarang. Dibandingkan dengan aliran-aliran hukum tersebut di atas, mazhab Hambali ini yang paling sedikit penganutnya. Sumber hukumnya adalah sama dengan Syafi'i, dengan menekankan atau mengutamakan Al-Quran dan Sunnah. Dalam periode ini pula lah lahir teori Al-Ahkam Al-Hamsah atau hukum taklifi. Adapun materi yang terakhir yaitu proses pembukuan As-Sunnah. Pada periode ketiga ini pula muncul beberapa ahli yang khusus mempelajari, meneliti, dan mencatat sunnah Nabi secara tertentu. Pada periode ini muncul usaha untuk menghimpun hadis Nabi sebagai acuan dalam penetapan hukum setelah Al-Quran. Hasil dari usaha tersebut lahirlah kitab-kitab himpunan hadis, terutama 6 kitab hadis terkemuka karya ulama penghimpun hadis yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Al-Tirmizi, Al-Nasai. Sekian, terima kasih.